biasakan sholat subuh juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ingat, sholat subuh wajib. Makan sahur sifatnya sunnah. Ahlan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian dan adik-adik yang ikut mendengar tausiah ini. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita punya satu kewajiban nih. Yaitu kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Ayah bunda dan adik-adik sekalian, kita mengawali hari kita di bulan Ramadan dengan makan sahur. Dalam makan sahur ini, kita berada di waktu sahur. Waktu sahur itu apa sih? Waktu sahur itu waktu menjelang subuh. Ada ulama yang mengatakan mulai dari sepertiga malam terakhir. Ya, ada juga yang mengatakan dari pertengahan malam disebut makan sahur. Ya, yang jelas waktu sahur yang paling afdal dan kita manfaatkan untuk makan sahur adalah dekat dengan waktu subuh, karena itulah kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam waktu sahur juga kita diperintahkan untuk perbanyak istighfar. Ya. Kemudian di waktu sahur juga ada situ sholat tahajud. Di waktu sahur juga di situ kita baiknya manfaatkan waktu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu waktu lagi kita manfaatkan untuk makan sahur ya. Bagaimana makan sahur? Pokoknya makan yang tujuannya untuk menguatkan kita dalam berpuasa. Karena Nabi SAW katakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu, ingat, terdapat keberkahan. Nah, bagaimana mendapatkannya? Ya maka bangun sahur. Bagi ayah bunda yang melihat anaknya belum bangun, ayo bangunkan anak. Walaupun nih, kebiasaan umum anak kita, mau gerak sedikit dari tempat tidurnya untuk makan sahur, kadang malas-malasan. Bangunkan terus, jadikan itu pembiasaan, terulang lagi. Yang penting orang tua bangun duluan. Jangan sampai orang tua juga yang malas bangun sahur. Kalau orang tua malas bangun sahur, pengaruh juga ke anak. Maka orang tua kasih contoh terlebih dahulu, kemudian bangunkan anak. Dan setiap kali waktu sahur, besok harinya seperti itu juga. Terjadi pembiasaan, maka anak punya kebiasaan seperti itu. Ya. Bangunkan dan biasakan seperti itu. Berulang-ulang terus. Walaupun nantinya dia makan sedikit, dia makan apa adanya. Walaupun juga ada yang memang banyak makan ketika makan sahur. Yang penting kita bangun kebiasaan. Dan manfaat makan sahur ini dengan anak-anak adalah, pertama, itu family time. Ya. Karena bisa jadi bapaknya ketemu anaknya pas waktu sahur ini. Setelah subuh, anak mungkin tidur. Setelah itu orang tua sudah pergi kerja tuh. Kemudian yang kedua, ini dapat mencontohkan juga bagaimana adab ketika makan. Bagaimana orang tua mencontohkan makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan baca bismillah, kemudian dia tidak lupa juga mengingatkan anaknya untuk niat puasa ketika itu. Ya, karena memang niat puasa kan harus ada di malam hari saat kita di puasa Ramadan. Ya, karena puasa Ramadan itu diantara syarat berpuasanya adalah harus niat. Niatnya harus di malam hari. Tidak boleh ketika sudah lewati waktu subuh, sudah masuk pagi baru kita berniat. Puasa wajib harus niat di malam hari. Dan semoga ini bisa jadi rutinitas ya. Kemudian satu nasihat lagi nih terakhir. Jangan lupa makan sahurnya mepet-mepet waktu subuh saja. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau makan sahurnya terlalu cepat, taruhlah bangunnya jam 3, terus makan sahurnya jam 3. Sedangkan nanti subuh itu misalnya jam 4:30, jaraknya terlalu jauh. Mungkin saran saya, kalau memang subuh jam 4:30, makan sahurnya setengah jam sebelumnya. Jadi ada waktu makan untuk orang tua maupun anak, itu waktu yang cukup tuh. Pas selesainya 5 menit sebelum azan subuh. Kalau 5 menit sebelum azan subuh, jangan tidur. Kenapa? Kebiasaan buruk kita, di antara kita, makan sahurnya itu, ya setelah makan sahur tidur. Ada loh yang ketika selesai makan sahur itu nggak sholat sama sekali. Nggak sholat subuh sama sekali. Karena ketiduran tadi. Sudah pagi-pagi dia tahu aktivitasnya mau pergi kerja aja nggak sholat subuh. Anak tadi ketika bangun pagi hari juga taunya pergi sekolah saja nggak mau sholat subuh. Biasakan sholat subuh juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ingat, sholat subuh wajib. Makan sahur sifatnya sunnah.
Maka jangan sampai tinggalkan sholat subuh. Jaga tadi sholat subuhnya ya dengan makan sahur ini waktunya dekat. Dan itulah yang biasanya dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau itu makan sahur. Waktu dengan azan begitu dekat sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Semangat makan sahur. Semoga dengan sahur tadi kita dapat keberkahan. Semakin kuat ketika kita jalani puasa. Dan juga keberkahannya dengan kita dapati doa-doa malaikat saat itu juga. Mudah-mudahan bisa kita raih. Allah yubarik fiik. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.